sebelum jenengan melakukan kegiatan coaching pada hari ini, saya ini sebagai observer, saya ini ingin mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Di sini coach dan coachee akan saya amati apakah kegiatan coachingnya ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian penggunaan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee ini merespon dan menanggapi beberapa pertanyaan dari coach, dari Budian sebagai coach. Oh iya Pak, silakan dengan senang hati Pak Santo. Nah, jangan lupa Budian, kegiatan coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu diantara yang pertama ini kemitraan, kemudian proses ini harus kreatif dan memaksimalkan potensi. Paling tidak harus muncul ketiganya itu Ya, saya akan memperhatikan prinsip coaching begitu. Pertanyaan pertama untuk Budian ini, adakah kompetensi coaching yang ingin Budian kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya present, kemudian menggunakan update, kemudian yang ketiga adalah memberi pertanyaan tersebut. Nah, sekarang pertanyaan kedua dari saya, Bu. Kompetensi mana sing jenengan sing Budian ini ingin tingkatkan secara paling tidak secara spesifik lah, yang ingin diobservasi ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya tingkatkan yang pertama yaitu menggunakan update, kemudian yang kedua yaitu memberi pertanyaan berbobot. Oh gitu ya, baik Budian. Pertanyaan selanjutnya ini tentang indikator, indikator yang bagaimana yang jenengan inginkan agar indikator ini atau tujuan ini tercapai dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu. Ya tentunya saya ingin coaching saya ini bisa mengembangkan dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Juga saya berharap coaching dapat menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan. Bagus Budian. Saya harapkan kegiatan coaching Budian nanti dapat berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan lah. Demikian dulu Budian kegiatan observasinya ini. Silakan nanti Budian dapat melakukan coaching terhadap coachingnya nanti. Jadi Budian nanti jadi coach, nanti yang jenengan harapkan nanti ada coachingnya nanti bagaimana. Saya sedang tidak telepon saja. Kenapa kok begitu Pak? Biasanya Pak Faisal ini selalu setia loh bikin orang ketawa dulu loh. Iya Budian, saya ini lagi ada masalah sih. Masalah Pak? Masalah yang bisa membuat Bapak dan semurung itu kira-kira apa sih Pak? Ini Budian, ada waktu tidak? Saya sih mau cerita nih. Oh, saya sih hari ini free Pak. Kebetulan jam pertama saya olahraga nih dan nonton olahraga. Pak Faisal bisa bercerita sama saya. Mungkin ada masalah-masalah apa Pak? Silakan. Sekarang ya Bu? Boleh, sekarang. Oke, kita cerita di kantor sini saja ya Bu. Kebetulan kantornya kan sepi. Dan kalau saya mater agama, jadi nanti saya bisa enak dan juga sampai dalam menyampaikan permasalahan saya. Oke, baiklah Pak Faisal. Kalau boleh saya tahu nih masalah Pak Faisalnya apa ya? Begini Bu, ceritanya murid saya yang bernama Anton. Ibu tahu kan Anton itu seperti apa? Anton kelas 4 itu ya Pak? Betul, Anton kelas 4 itu. Ceritanya murid saya yang bernama Anton
tahu kan siapa Anton itu, Bu? Ya, Anton Mas itu ya Pak? Betul, Bu. Oh, kira-kira ada apa dengan Anton Pak? Akhir-akhir ini, Bu, Anton itu sering tidak masuk sekolah. Oh, jadi itu penyebabnya yang membuat Pak Faisal menjadi sedih gara-gara memikirkan Anton yang jarang masuk sekolah ya. Lalu apa tujuan dari Pak Faisal dari obrolan kita hari ini Pak? Ya tentunya saya ingin Anton kembali rajin berangkat sekolah lagi, Bu Dian. Oke, Bapak sudah pernah mencari alasan belum kenapa Anton sering tidak masuk sekolah? Saya sudah bertanya sama Anton langsung, Bu Dian. Kenapa Anton sering tidak masuk sekolah? Terus jawaban Antonnya bagaimana Pak? Nah, Anton bilang sakit gitu Bapak, begitu Bu Dian. Nah, Pak Faisal kalau sudah tahu kalau Anton lagi sakit, terus apa yang membuat Pak Faisal menjadi sedih? Begini Bu Dian, kalau Anton benar-benar sakit, kan biasanya izin beberapa hari gitu ya Bu Dian. Kalau kasus Anton ini beda Bu Dian. Nah, terus apa bedanya Pak? Nah, bedanya itu Bu. Anton itu masuknya itu hari ini berangkat, besok tidak berangkat, kemudian hari ini berangkat lagi, terus besok tidak berangkat. Seperti itu Bu. Terus berulang-ulang tiap hari. Oh begitu. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi dengan Anton ya Pak? Ada cara mungkin Bapak mencari tahu permasalahan apa yang terjadi dengan Anton sebenarnya? Ya, rencananya saya mau melakukan kunjungan langsung ke rumah Anton Bu Dian. Saya ingin ketemu orang tua Anton. Mungkin dengan cara ini saya akan mendapat jawaban yang jelas. Kira-kira seperti apa jawaban dari orang tua Anton tadi Pak? Ya, saya ingin tahu sih Anton itu yang dilakukan di rumah pada waktu dia tidak berangkat. Kalau sakit ya sakit apa? Kalau tidak sakit ya apa yang dia lakukan di rumah? Kenapa dia lebih memilih di rumah daripada berangkat ke sekolah? Baik Pak Faisal. Jika Anton lebih memilih di rumah daripada berangkat ke sekolah, rencana apa yang akan Pak Faisal lakukan? Nah, kalau itu jawabannya, saya akan introspeksi diri dulu Bu Dian. Mungkin selama ini pembelajaran yang saya lakukan kurang tepat, sehingga tidak bisa memotivasi anak untuk berangkat ke sekolah tiap hari. Selama ini bagaimana pembelajaran yang sudah Pak Faisal terapkan dari kelas? Selama ini sih pembelajaran yang sudah saya terapkan ya ceramah, tanya jawab, percobaan, dan juga diskusi Bu Dian. Terus pembelajaran seperti apa yang kira-kira dapat memotivasi Anton untuk dapat berangkat sekolah setiap hari? Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana ya Pak? Kok bisa meningkatkan motivasi Anton untuk berangkat ke sekolah? Oke, pembelajaran berdiferensi sistem saya itu adalah pembelajaran yang memberikan dampak bagi murid, bahwa setiap murid itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid Bu bisa diberlakukan secara sama. Jadi kita harus memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan murid, minat murid, dan profil murid. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya. Dampak dari kelas yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu juga antara lain bahwa setiap orang
merasa disambut dengan baik. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, dan selalu semangat untuk berangkat sekolah lagi. Wah, luar biasa rencana Pak Faisal ini. Nah, sekarang yang akan Pak Faisal lakukan nih, kira-kira ada atau tidak hambatan untuk rencana Bapak ini? Ya, mungkin hambatan saya itu saya harus lebih memanajemen waktu dengan baik Bu, agar bisa memetakan kebutuhan murid secara tepat. Oke, terus kira-kira butuh waktu berapa lama Pak Faisal untuk melakukan rencana ini? Kira-kira 1 atau 2 minggu. Dan Sebelumnya saya nanti Bu akan berusaha untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. rencananya Pak Faisal mau berkolaborasi dengan siapa? Ya, rencananya nanti saya mau berkolaborasi dengan wali kelas 5 untuk mengetahui kebutuhan murid berdasarkan kesiapan, minat dan profil murid agar memudahkan langkah saya Bu Dian. Baik Pak Faisal, saya senang sekali mendengarkan Pak Faisal sudah mempunyai solusi sendiri ya untuk merencanakan dan untuk memecahkan masalah yang Bapak hadapi. Oh, ya Bu Dian, makasih juga ya Bu Dian sudah membantu saya mendengarkan permasalahan saya. Tidak apa-apa, itu ide yang bagus, ide Bapak sendiri kan. Saya juga ikut belajar dari dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi Pak. Oh, siap Bu Dian. Nanti lain waktu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang pembelajaran berdiferensi atau yang lain. Nah, karena perasaan saya terasa begitu senang Bu, bolehkah saya mengajak Bu Dian untuk bernyanyi bersama Bu? Boleh, kita Oke. lihat ya Pak ya. Oke Bu, Ibu Dian tahu lagu Indung-Indung? Tahu Pak, Oke, Indung-Indung kepala apa ya Bu? kepala induk, Kepala lindung. Jadi udip di sini apa Bu? menduk, Nah, kemudian Bu, lupa, lupa Bu. lupa. Oke, ya seperti itulah itu genrenya nanti kita lakukan dengan isi hati saya, boleh Bu? Oke, boleh Pak, siap mendengarkan Oke Pak. Bu. Hari ini terasa senang, tidak terasa sudah siang. Hati gembira terasa riang, temu Bu Dian yang tersayang. Malah sampai ke sini Pak. Terima kasih ya Bu atas waktunya dan sebagainya yang sudah menyempatkan bisa melakukan dengan saya Bu. Iya, sama-sama Pak Faisal, senang hati bisa membantu Pak Faisal dalam kegiatan coaching ini. Semoga coaching ini bisa diterapkan Pak Faisal di dalam pembelajarannya ya. Semoga lancar, sukses selalu. Oke, saya akhiri dulu ya Pak Faisal ya coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi sudah dinyanyikan sama Pak Faisal tadi kegiatan Iya. kucingnya tadi? Alhamdulillah Pak, seru ketemu Pak Faisal ini bahagia pokoknya. Kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya Bu, sebelum penutupan tadi kan Bu Dian sudah melakukan coaching dengan Pak Faisal, di mana tadi Bu Dian sebagai coach, kemudian Pak Faisal sebagai coachee. Nah sekarang ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bu Dian. Siap ya? Siapa? Nah, pertanyaan yang pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait tentang indikator ketercapaian Bu, yang Ibu inginkan tadi bagaimana? Pada saat coaching dengan Pak Faisal tadi, saya sudah melaksanakan
menjelaskan sesuai alur kita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, rencananya apa, dan tanggung jawabnya. Sehingga dengan alur tersebut saya sebagai coach bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya yang sedang dihadapi, serta coach mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tersebut. Saya setuju dengan ujian tadi. Menurut saya tadi sebagai observer nah, proses kucing tadi sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga ibu ini sudah berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi Pak Faisal ini tadi bisa menemukan solusinya sendiri. Permasalahannya, solusi alternatif permasalahannya ini, serta kegiatan kucing yang menurut saya tadi ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kucingnya. Nah, pertanyaan terakhir dari saya gitu, kompetensi apa yang ingin jenengan kembangkan berdasarkan hasil tadi itu melakukan coaching yang barusan ibu laksanakan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin dalam kegiatan coaching menemukan kata kunci pertama. Kata kunci di sini yaitu rasa ingin tahu, sehingga coach saya bisa mengalami secara mendalam apa yang dirasakan atau dialami oleh seperti itu. Seperti itu, Pak. Jadi gitu ya Bu. Nah, bagus. Jadi kuncinya itu adalah rasa ingin tahu untuk mengetahui. Jadi rasa ingin tahu ini adalah kata kuncinya. Nah, oke, terima kasih. Kemudian sudah melaksanakan kegiatan kucingnya tadi, sampai ketemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya, baik itu kegiatan kucing atau kegiatan-kegiatan yang lain, ini kemudian bisa jenengan laksanakan dengan baik ya Bu. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Samsul? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik Pak Faisal. Pak Faisal sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga Pak Samsul. Oh iya Pak, sebelum melakukan coaching hari ini sebagai observer, saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Di sini coach dan coach akan saya amati apakah kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian penggunaan pertanyaan berbeda atau pertanyaan berbobot pada Puji dan juga bagaimana Puji merespon atau menanggapi beberapa pertanyaan dari coach. Oh, monggo Pak Faisal, silahkan dengan senang hati. Nah, jangan lupa juga Pak, kegiatan coaching disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi paling tidak harus muncul pada Pak Samsul. Oke, siap Pak Faisal. Akan saya perhatikan prinsip-prinsip coaching tersebut Pak Faisal. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan dari saya, tadi saya belum lupa menyapa ya Pak ya. Oke. Karena sudah lama tidak ketemu. Iya. Oke, seperti di sini Pak, saya kasih sebuah pantun khusus buat. Siap, saya dengarkan. Oke, jauh-jauh dari kota Medan Cakep. kita bersama makan nasi goreng Medan. Banyak Pak. Oke, nggak tahu nggak kayaknya. Oke, saya ucapkan selamat datang buat Pak Samsul, teman terbuka. Oke, nggak sedia saya. Oke, gimana Pak rasanya? Oke toh Pak? Siap Pak. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi Pak. Oke. Pertanyaan pertama dari saya. Adakah kaitannya dengan kita proses coaching Pak? Oke. Adakah perasaan dari
coaching yang ingin Bapak Samsul kembangkan ya? Gini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu di antara yang pertama itu present dari Pak Faisal. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan kemudian yang terakhir yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali Pak. Jadi Pak Samsul menginginkan kehadiran penuh, kemudian juga ingin mendengarkan aktif, dan juga ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian setelah itu yang kedua kita lebih spesifik Pak, kompetensi mana yang sebenarnya ingin Bapak Samsul tingkatkan kaitannya dengan yang ingin kita observasikan nanti. Nah ini Pak, kompetensi yang spesifik yang saya inginkan, yang saya tingkatkan juga yaitu mendengarkan aktif Pak, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Oh jadi Pak, dua hal yang cukup memang perlu kita lakukan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Oke baik Pak Samsul. Pertanyaan selanjutnya, indikator yang bagaimana yang diinginkan agar nanti indikator pencapaiannya dan juga tujuan pengembangan yang diinginkan dari Pak Samsul. Ya tentunya yang tak ingini Pak, yang saya inginkan itu coach saya ini bisa mengembangkan dan menemukan beberapa solusi dari permasalahan yang dapat dihadapinya nanti. Kemudian juga saya berharap coach ini dapat menemukan langkah-langkah alternatif untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Begitu Pak. Oh berarti nanti yang Bapak Samsul inginkan nanti yang paling penting adalah nanti coach ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan kita sendiri, mungkin yang dikembangkan oleh coach untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut ya. Oke tentu bagus sekali itu Pak Samsul. Saya harap nanti kegiatan coaching pada nanti itu nanti dapat berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan. Demikian dulu ya Pak Samsul kegiatan observasinya saat ini. Oke silakan Pak Samsul bisa melakukan proses coach dan coachingnya, semoga nanti bisa berjalan lancar tanpa keadaan dan keduanya saling bisa memberikan respon yang baik dan nanti akan menemukan sebuah solusi yang kita inginkan. Oke, siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Dian. Pripun kabarnya? Kabar saya kurang baik-baik saja nih Pak. Kok bisa begitu jawabannya? Ada apa Bu Dian? Biasanya Bu Dian itu selalu ceria, Dian, guyu, mesem, kapanpun, dimanapun. Kalau ketemu teman-temannya itu disapa. Sekarang kok bungkruk terus. Kenapa? Iya kalau tidak ada masalah ya saya sih ceria-ceria saja Pak. Ini baru ada masalah nih Pak. Masalah apa yang bisa membuat seorang Bu Dian yang ceria ini sesedih semurung ini? Pak Samsul ada waktu ya? Saya mau cerita nih Pak. Oh, ada. Kira-kira kapan tuh mau ceritanya? Kapan? Oh, bisa. Gimana? Mau cerita di sini aja? Ya di sini aja. Oke. Pak Faisal tidak apa-apa. Oke. Ya. Seumpama sekarang Pak bisa, Pak Samsul bisa. Oke di sini saya mau menyampaikan apa yang jadi permasalahan saya Pak. Saya punya murid yang bernama Adi. Tahu kan Pak Adi? Oh, Adi sih bapaknya kerja di Malaysia itu. Itu Pak. Itu memang kok. Saya lihat itu dari pakaiannya itu kurang rapi, mungkin perhatian dari ibunya. Ibunya kayaknya kerja di Jarum berangkat subuh mungkin. Itu Pak. Kurang perhatian. Ya, bapaknya ke Malaysia, ibunya kerja pagi
Jadi anaknya nih jarang sekali masuk sekolah, apa tidak dibangun ibunya ya Pak ya? Jadi penyebabnya itu loh Bu. Iya. Sesedih ini memikirkan Ardi yang jarang masuk sekolah. Lalu apa tujuan yang ingin Ibu sampaikan? Kok iso ujuk-ujuk ngejak ngobrol saya seperti itu? Ya saya harapannya sih si Adi ini bisa berangkat sekolah Kak tiap harinya, nggak bolos-bolos terus. Dan jenengan itu sudah mencari tahu alasannya kenapa Ardi itu sering tidak masuk sekolah. Ya saya sudah tanya sama temennya Pak, itu sama si Dimas itu loh, dia kan tanya kenapa dia sering tidak masuk. Terus Adi bilangnya sakit. Ardi bilangnya sakit gitu. Tapi tidak tahu juga ya Pak ya, apa sakit beneran atau sakit pura-pura tidak tahu juga. Itu cuma alasan dia saja malas sekolah, tidak ada yang bangunin mungkin. Oh, tidak ada yang bangunin. Terus kasusnya Ardi, kira-kira dia sudah berangkat berturut-turut itu berapa hari? Atau memang dia hari ini berangkat, besok tidak berangkat, terus besok lagi berangkat, seperti itu? Iya, seperti itu. Ini berangkat, besok enggak, berangkat lagi, seperti itu Pak. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi dengan Ardi? Mungkin Budian ini ada cara bagaimana cara mengetahui permasalahan yang terjadi pada Ardi sing sebenarnya itu kepiye? Kok iso anak yang ganteng ngono, kok iso mangkat sekolah, kok iso arang-arang supaya ngono. Di sini saya Rencananya jenengan. rencananya saya mau berkunjung ke rumahnya Adi Pak, mau berkunjung langsung ya, tahu kondisinya Adi, apakah Adi ini memang benar-benar sakit atau tidak. Saya juga mau ketemu orang tuanya langsung, mungkin dengan cara ini dapat jawaban yang jelas Pak. Berarti kira-kira jawaban dari orang tuanya itu seperti apa? Kok bisa Ardi ini sering tidak masuk sekolah? Apa setelah ibunya berangkat ke pabrik itu subuh terus Ardi kembali tidur lagi loh? Ya ada yang bangunin seperti itu ya? Iya. Ya saya pengen tahu saja yang sebenarnya apa yang dilakukan Adi di rumah. Apakah dia tidak berangkat itu memang benar-benar sakit, atau dia ini memang di rumah tidak mau berangkat, tapi di rumah tidak berangkat mungkin karena itu tadi ya Pak, tidak ada yang bangunin, jadi tidurnya diloskan sama sampai siang mungkin gitu. Baik, ya. Jika Ardi ini lebih memilih di rumah daripada berangkat ke sekolah, terus rencana Budian ini terus kepiye? Terus bagaimana Budian? Ya saya akan introspeksi diri saya dulu Pak. Mungkin selama ini pembelajaran yang saya lakukan kurang tepat, sehingga tidak memotivasi si Adi itu untuk berangkat sekolah setiap hari. Baik, terus selama ini bagaimana kira-kira pembelajaran Budian ini yang sudah Budian terapkan di dalam kelas bagaimana? Pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu pembelajaran model ceramah, tanya jawab, percobaan dan diskusi Pak. Selama ini pembelajaran pas jenengan ulang yang sudah jenengan terapkan itu ceramah, terus itu kira-kira itu dapat memotivasi Ardi berangkat sekolah setiap hari apa tidak kira-kira? Dan tidak tertarik ya. Ya fokusnya di saya saja berarti ya, anak-anak tidak saya libatkan ya Pak berarti ya. Jadi terus jenengan saya terapkan itu misal pembelajaran berdiferensiasi. Itu bisa sebagai referensi saya ya Pak ya, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi itu kan pembelajaran yang bagaimana ya kira-kira kok bisa meningkatkan motivasi Ardi untuk berangkat sekolah setiap hari gitu.
Di sini Pak, pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang memberikan dampak bagi murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita beri perlakuan yang sama. Jadi kita harus memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan tiga aspek, yaitu kesiapan murid, minat murid, kemudian profil murid. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal tersebut dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya, Pak. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, setiap orang merasa tersambut dengan baik. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai juga, merasa aman, dan selalu semangat untuk berangkat ke sekolah, Pak. Istimewa, luar biasa. Rencananya jenengan itu pun luar biasa. Nah, terus sekarang yang akan jenengan lakukan dan kira-kira ada apa tidak hambatan yang rencana jenengan lakukan itu kira-kira ada apa tidak? Ada sih Pak hambatannya, nggih. Di sini hambatannya mengenai manajemen waktu, Pak. Harus manajemen waktu dengan baik agar bisa memetakan kebutuhan murid secara tepat. Berarti kan semua itu butuh proses gitu. Kira-kira berapa lama untuk melaksanakan rencana jenengan tersebut? Nanti kira-kira 2 minggu, Pak. Tinggal nanti saya mau coba berkolaborasi dulu. Bagus. Rencananya jenengan ini mau berkolaborasi dengan siapa? Saya mau berkolaborasi dengan wali kelas 5 untuk mengetahui kebutuhan murid berdasarkan kesiapan, minat, profil murid agar memudahkan langkah saya. Baik, Budian, saya senang sekali. Sudah banyak solusi Ibu sendiri itu sudah memecahkan beberapa masalah yang sedang Ibu hadapi saat ini. Iya Pak, makasih ya Pak sudah membantu saya, sudah mendengarkan permasalahan saya. Oh, betul nopo-nopo. Ibu sendiri kan saya juga ikut belajar. Ini saya juga ikut belajar. Tadi juga saya menyimak tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Ya Pak, nanti lain waktu bisa kita ngobrol-ngobrol lagi tentang masalah ini. Sekali lagi terima kasih ya Pak Samsul sudah membantu saya. Sama-sama Budian, saya juga terima kasih kepada Budian sudah memberikan keluh kesah Budian selama mengajar saat ini. Demikian Budian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, gimana Pak tadi kegiatan coaching yang Bapak lakukan? Alhamdulillah Pak, kegiatan coaching tadi ini berjalan dengan lancar. Soalnya Budian juga orangnya terbuka. Tadi agak murung, kemudian setelah dia mengeluarkan keluh kesahnya, dia berdiri itu langsung bersinar Pak. Langsung gembira lah. Murungnya ini ujuk-ujuk bilang seperti itu Pak. Alhamdulillah sampai bersinar ya Pak. Oke. Lama bersyukur. Oke. Oke Pak. Tadi kan sebelum Pak Samsul melakukan Pak, kalau tidak salah tadi melakukannya kegiatan coaching di dia sama Pak Samsul ya. Oke. Satu itu ini ada beberapa pertanyaan dari saya yang akan saya tanyakan kepada Pak Samsul. Siap, monggo silakan Pak. Oke, untuk pertanyaan pertama Pak yang saya catat di sini, apa yang sudah Pak Samsul lakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang Pak Samsul inginkan? Pada saat coaching tadi Pak Faisal, saya ini sudah merasa melaksanakan sesuai alur tirta, yaitu yang pertama menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan tadi, kemudian rencana aksinya itu bagaimana, terus dan tanggung jawabnya. Sehingga dengan alur tersebut, saya sebagai coach ini ya bisa menggali
menggali kunci Budian tadi untuk menceritakan beberapa permasalahan yang sedang dihadapi beliau, serta kunci itu Budian tadi mampu menemukan sendiri solusi-solusi alternatif dari permasalahan tersebut, gitu Pak. Alhamdulillah ya Pak. Tadi tujuan tadi utama yang kita akan nanti ingin Budian supaya bisa menemukan solusi itu dari diri sendiri. Budian ternyata sudah dan dapat bisa tercapai. Ya, saya setuju dengan Pak Samsul tadi yang mengatakan itu sudah tentang peta dan juga tadi Pak Samsul sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot misalnya tadi kemudian dan lain sebagainya dengan seperti yang tadi Bapak Samsul lakukan. Itu ya Pak. Terima kasih Pak Faisal. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir jadi untuk Pak Samsul, kompetensi apalagi yang ingin Bapak Samsul kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Samsul lakukan tadi? Nah, gini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya itu ingin dalam kegiatan coaching ini menemukan kata-kata kunci pertama. Kata kunci di sini itu yaitu rasa ingin tahu, ya Pak. Rasa ingin tahu sehingga sebagai coach saya ini bisa memahami secara mendalam apa yang dirasakan atau yang dialami kunci ini tersebut. Seperti itu Pak Faisal. Oh, itu ya Pak. Bagus Pak Samsul. Kuncinya adalah rasa ingin tahu, mengetahui kata kunci tersebut ya Pak ya. Oke Pak Samsul, sebelum kita mengakhiri observasi yang kita lakukan, sebenarnya saya mau memberikan sebuah pantun. Oke, siap mendengarkan Pak. Selalu pokoknya dengan saya harus berpantun ya Pak. Berpantun. Hari Minggu jangan lupa bersih-bersih. Minum es campur pakai isi selasi. Proses coaching seperti kekasih. Saya ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak Faisal. Oke, saya sampai ketemu selanjutnya nih Pak Samsul nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Budian. Kemudian sendiri gimana katanya? Alhamdulillah baik Pak. Oke Pak, sebelum melakukan kegiatan coaching hari ini sebagai observer, saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Di sini coach dan coachee akan saya amati apakah kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan alur delta atau belum. Kemudian penggunaan pertanyaan terbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee merespon dan atau menanggapi beberapa pertanyaan dari coachee. Oh iya Budian, silakan dengan senang hati kita. Nah, jangan lupa ya Pak, nanti kegiatan coaching disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya pembukaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Paling tidak harus wujud ya Pak ya. Iya Budian. Saya akan perhatikan prinsip coaching yang tadi Budian bilang. Pertanyaan pertama Pak, apakah kompetensi coaching yang ingin Bapak kenalkan? Oke, kompetisi yang ingin saya kembangkan itu diantaranya adalah bagian penuh, kemudian yang kedua itu adalah menggunakan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbeda. Yang kedua Pak Faisal, kompetensi mana yang ingin ditingkatkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, untuk kompetisi spesifik itu akan saya lakukan dengan pertanyaan yang berbobot dan dengan menggunakan yang aktif. Oh gitu Pak. Baik Pak Faisal. Pertanyaan selanjutnya, indikator yang bagaimana yang
memungkinkan agar indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Faisal? Ya tentunya ya, saya itu ingin bisa mengembangkan dan menemukan solusi bagi coaching nanti yang saya dalam proses seperti itu dari permasalahan yang mereka sudah hadapi, dan juga saya berharap juga coaching nanti akan menemukan langkah-langkah sendiri untuk mengatasi permasalahan yang ada dari itu, kira-kira demikian. Bagus Pak Faisal, saya harap kegiatan coaching nanti dapat berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan ya Pak ya. Demikian dulu Pak Faisal kegiatan praobservasinya. Silakan Bapak dapat melakukan coach terhadap coachingnya. Ya, Dian, terima kasih. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak. Sedang tidak baik-baik saja ini Pak, saya pusing. Loh, kok celakanya gitu? Biasanya Bapak kan selalu kapanpun dimanapun berada selalu senang loh. Iya sih Pak. Ini saya ini ada beberapa masalah Pak. Masalah apa yang membuat Pak Samsul sesedih dan semua itu? Ya Pak. Kira-kira Bapak ini ada waktu apa tidak? Saya ini mau cerita sedikit Pak. Ada, selalu ada buat Pak Samsul. Selalu ada apa? Kalau seumpama sekarang bagaimana Pak? Bisa Pak Samsul, oke. Mau cerita di mana kira-kira Pak? Di sini aja Pak, mumpung sepi dan kelas saya juga saat ini lagi jam olahraga, dan juga saya ingin menyampaikan ini loh Pak, saya menjadi permasalahan dalam diri saya ini Pak. Baiklah. Kalau gitu. Kelas saya sudah kebetulan ini lagi jam makan ini Pak. Jadi ini saat yang tepat kira-kira kita bisa melakukan proyek. Boleh tahu ya Pak, apa sih yang menjadi permasalahan Pak Samsul? Ya tentu Pak, begini ceritanya ini, murid saya ini yang bernama Andi Pak. Itu Bapak jadinya atas buatan Andi. Oh iya, tahu. Andi itu yang bapaknya itu pedagang itu ya Pak ya, sepeda motor itu ya. Di maklar itu loh Pak, maklar itu Pak. Oh iya, jelas Pak. Pas Pak Andi. Nah akhir-akhir ini Andi ini sering tidak masuk sekolah Pak. Sering banget. Ini berangkat, saya sudah terus berangkat lagi, tapi terus enggak lagi seperti itu Pak. Oh, jadi itu penyebabnya ya Pak Samsul. Seperti ini memikirkan nanti yang jarang masuk sekolah. Lalu apa sih tujuan yang ini Bapak Samsul dapatkan dari observasi kita ini ya? Nah gini Pak, tentunya ini saya ini ingin Andi ini rajin berangkat sekolah. Soalnya Andi ini sebenarnya punya bakat terpendam Pak. Sebenarnya anaknya pintar, cuman itu malasnya. Jadi saya ingin Andi ini rajin sekolah lagi, seperti pada waktu di kelas 3 dulu dia kan masuk 5 besar Pak. Tapi sekarang ini sudah kurang rajin untuk berangkat sekolah Pak, Andinya. Oh, berarti itu Andi saat ini kurang rajin berangkat sekolah. Tapi dia itu termasuk juga untuk yang berprestasi gitu ya Pak Samsul. Pak Samsul sudah mencari tahu ya alasan kenapa Andi itu tidak masuk sekolah. Nah, saya ini sudah bertanya kepada April, itu kan rumahnya kan bersebelahan dengan Andi ya Pak. Nah saya itu sudah bertanya kepada April, kenapa ini Andi tidak berangkat sekolah seperti itu. Oh, lalu temannya itu bilang apa ya Pak Samsul? April itu hanya senyum-senyum sambil bilang, katanya Andi itu sakit gitu Pak. Oh, Pak Samsul kan sudah tahu kalau Andi tadi itu lagi sakit. Terus apa yang membuat Pak Samsul sedih?
Nah kalau misalkan dia sakit kan paling tidak kan memberi surat izin sakit, dan biasanya itu kalau sakit kan paling tidak izin 2 sampai 3 hari. Lah itu 1 hari berangkat, 1 hari tidak, 1 hari berangkat, 1 hari tidak. Kalau kasus Andi ini kan berarti kan berbeda sih Pak. Maksudnya kasus berbeda itu bagaimana ya Pak? Bedanya begini Pak, hari ini misalkan Andi pelajaran olahraga dia berangkat Pak, terus besok lagi dia tidak berangkat, besok lagi berangkat lagi, kemudian berulang kali seperti itu Pak. Oh begitu ya. Oke. Kira-kira apa sebenarnya yang terjadi dengan Andi itu? Mungkin Bapak Samsul ada caranya itu bagaimana mencari tahu permasalahan apa yang terjadi dengan Andi sebelumnya ya? Nah begini Pak, rencana ini saya mau ke rumahnya melakukan kunjungan langsung ke rumah Andi. Saya ingin ketemu dengan orang tuanya, entah itu bapaknya atau ibunya. Bapaknya mungkin kan kalau maklar sering bepergian, kalau ibunya kan sering di rumah. Mungkin dengan cara ini saya akan mendapatkan jawaban yang paling jelas dari ibunya, dari orang tuanya Pak. Kira-kira jawaban seperti apa yang ingin Bapak Samsul dapatkan dari orang tua Andi? Nah, yang saya ingin tahu itu yang sebenarnya yang Andi lakukan di rumah itu apa pada waktu pagi hari, pada waktu jam pelajaran sekolah ini. Kenapa dia tidak berangkat? Kalau misal sakit itu ya tidak apa-apa, paling tidak kan memberikan surat izin seperti itu. Kalau tidak sakit ya yang dilakukan di rumah itu apa? Nonton TV atau apa namanya, bermain HP. Kenapa terus dia itu lebih suka di rumah Pak daripada ke sekolah? Itu saya ingin tahu Pak. Oh baiklah Pak Samsul, berarti jika Andi lebih memilih di rumah daripada berangkat ke sekolah, apa yang akan dilakukan Bapak Samsul selanjutnya? Ya tentunya ini saya akan introspeksi diri dulu Pak. Mungkin selama ini saya dalam pembelajaran, dalam mengajar ini yang saya lakukan kurang tepat bagi anak-anak, terutama bagi Andi ini, sehingga dia tidak punya motivasi ini untuk berangkat sekolah setiap hari ini Pak. Saya introspeksi dulu. Oh baiklah, jadi Bapak ini akan mengintrospeksi dulu yang akan Bapak lakukan sebelum melakukan sebuah langkah kepada Andi. Oke, sama ini bagaimana pembelajaran yang sudah Bapak Samsul terapkan di kelas? Selama ini saya sih dalam pembelajaran di kelas ini masih klasikal, paling dengan ceramah, kemudian saya memberikan tanya jawab pada pagi hari, kemudian paling hanya diskusi kelompok seperti itu Pak. Oh, terus pembelajaran seperti apa yang kira-kira yang dapat memotivasi Andi untuk berangkat ke sekolah setiap hari ya Pak? Nah ini Pak yang saya terapkan. Kebetulan kemarin saya pada waktu mengikuti BIMTEK itu ada pembelajaran sangat menarik Pak. Dan saya ini akan menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi Pak. Pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana ya Pak? Kok bisa meningkatkan motivasi Andi untuk berangkat sekolah tiap hari? Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu Pak, itu pembelajaran yang memberikan dampak bagi murid, bagi setiap murid ini akan memiliki karakteristik ya Pak yang berbeda-beda. Tidak semua murid kan bisa kita beri perlakuan yang sama, misalnya yang pintar matematika, kemudian yang pintar bahasa Indonesia, kemudian lancar membaca, ini perlakuannya ini kan saat ini kan sama. Jadi kita harus memetakan kebutuhan belajar murid ini berdasarkan dulu 3 aspek Pak. Yang pertama kesiapan murid, kemudian minat murid ini yang penting, kemudian dan profil murid ini. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid tersebut, maka hal tersebut ini dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya Pak.
dampak dari kelas ini yang menerapkan pembelajaran diferensiasi ini antara lain ini setiap orang ini akan merasa disambut dengan baik. Jadi dia masuk ke kelas disambut dengan gurunya dengan baik. Jadi murid ini dengan berbagai karakteristiknya dia dihargai, dia akan merasa aman dan selalu semangat untuk berangkat sekolah lagi. Seperti itu Bapak yang saya inginkan. Oh, luar biasa ya Pak Samsul. Nah, sekarang yang akan Pak Samsul lakukan, kira-kira ada tidak hambatan untuk rencana Pak Samsul ke depan? Mungkin hambatannya itu yang harus lebih memanajemen waktu Pak. Nah, ini manajemen waktu ini dengan baik agar kita bisa memetakan kebutuhan murid secara tepat Pak. Terus kira-kira butuh berapa hari Pak langsung untuk melaksanakan rencana ini? Kurang lebih kira-kira ini yang saya butuhkan paling tidak ini selama hampir 2 minggu Pak. Tinggal nanti saya mau coba berkolaborasi dengan guru yang lain. Terus rencana mau berkolaborasi itu dengan siapa nih Pak? Nah, saya mau berkolaborasi dengan wali kelas 5 Budian Pak. Budian kan lebih berpengalaman, jadi untuk mengetahui kebutuhan murid ini berdasarkan kesiapan, kemudian minatnya, dan profil murid agar memudahkan langkah saya melaksanakan hal tersebut. Oh, oke Pak Samsul, saya sangat senang Pak Samsul dapat memecahkan masalah yang Pak Samsul hadapi. Oke Pak, terima kasih Pak sudah membantu saya, sudah mendengarkan keluh kesah berbagai permasalahan saya, terutama permasalahan saya di kelas ini Pak. Oh tidak Pak Samsul, terima kasih ya Pak. Itu Pak Samsul sudah punya solusi sendiri untuk memecahkan masalah yang sedang Pak Samsul hadapi. Ya siap Pak. Nanti lain waktu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, atau yang lain. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Faisal. Oke Pak, itu ya semoga saja nanti apa yang kita sampaikan pada teman kita nanti menjadi sebuah yang bermanfaat, terutama tadi adanya pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Itu kan saya baru dengar itu. Oke Pak, sebelum kita menutup acara coaching ini, bagaimana kita bernyanyi bersama? Oke siap. Bisa bernyanyi hidung Pak? Ya bisa. Hidung mendung, hujan di sini mendung. Siapa? Pakai kerudung. Oh nantinya kesandung Pak. Tapi sekarang kayaknya hujannya sudah tidak ada. Kita ganti gerimis gimana Pak? Siap. Hujan gerimis sudah mereda, besar semua tempat beranda, suasana hati jauh berbeda. Coaching bersama sambil bercanda. Oke siap Pak, ini saya pelan-pelan langsung tersenyum terus. Terima kasih ya Pak atas pertemuannya Pak. Ya siap Pak. Gimana tadi coachingnya? Alhamdulillah pujian kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Sebelum penutupan kami kan tadi kan Pak Faisal sudah melakukan kegiatan coaching sama Pak Samsul ya, di mana Pak Faisal sebagai coach dan Pak Samsulnya sebagai coach. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Pak Faisal. Iya, silakan. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Pak Faisal lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian Pak Faisal yang diinginkan? Oke, pada saat coaching tadi sama Pak Samsul, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur data, yaitu kaitannya dengan menanyakan tujuan,
mengidentifikasi permasalahan, kemudian rencana aksinya apa, dan tanggung jawabnya juga seperti apa. Sehingga dengan alat tersebut saya sebagai coach bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi, serta coach mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan tadi yang diungkapkan. Saya setuju dengan Bapak Faisal. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur kita, Pak. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan terbobot, sehingga Pak Faisal tadi bisa menemukan solusi. Pak Samsul tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya, serta kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ya, terima kasih Bu Dian. Ini ada pertanyaan terakhir Pak Faisal, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi Pak? Ya, kompetisi yang saya inginkan dan saya kembangkan dalam kegiatan coaching adalah menemukan kata-kata kunci pertama. Karena kata kunci pertama di sini yaitu rasa keingintahuan, sehingga sebagai coach saya bisa memahami secara mendalam apa yang dirasakan atau dialami coach tersebut. Seperti itu Bu Dian. Oh begitu Pak. Bagus sekali Pak Faisal. Kuncinya adalah rasa ingin tahu, mengetahui kata kunci tersebut ya Pak Faisal. Ya Bu. Oke, terima kasih Pak Faisal sudah melakukan coaching dengan baik. Sampai ketemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, selalu Bu Dian. Assalamualaikum.